Salah satu klinik di Pulau Obi, Halmahera Selatan diduga lakukan malpraktik seorang bayi. Sejumlah bidan di salah satu klinik bersalin di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, diduga lakukan malpraktik terhadap bayi salah seorang warga setempat bernama Sakina ketika dalam proses lahiran. Hal ini terungkap setelah korban dirujuk ke RSUD Labuha pada Senin 10 April 2023 untuk dioperasi. Bayi korban nyatakan meninggal dunia karena terlalu lama terjepit di pintu rahim. Suami korban, Fasrul Lataja, berusia 32 tahun, mengatakan awalnya ia sudah meminta pihak klinik agar istrinya segera dirujuk ke RSUD Labuha karena tengah merasa kesakitan. Namun pihak klinik memintanya agar menunggu sampai sang istri melahirkan bayinya. Fasrul melanjutkan bidan lalu memberi obat perangsang dan beberapa lama kemudian kepala bayi sudah terlihat di pintu rahim namun tak bisa keluar. Kemudian di saat itu juga pihak klinik mengambil alat vakum di RSUD Obi untuk menyedot bayi tanpa sepengetahuannya. Mereka bahkan diusir keluar dari ruang bersalin. Fasrul lalu meminta agar istrinya dikeluarkan dari klinik tersebut dan dibawa ke RSOB. Dari sini dokter meminta agar dirujuk ke RSUD Labuha, tapi harus dengan keterangan lanjutan atas hasil proses persalinan di klinik tersebut. Setelah menunggu hingga 1 jam, sang istri akhirnya tiba di RSUD Labuha untuk dioperasi, namun sang bayi sudah tidak bernafas karena terlambat ditangani. Merasa ada yang janggal, Fasrul lalu meminta keterangan dari dokter spesialis kandungan di RSUD Labuha yang menangani istrinya. Dokter tersebut mengatakan bahwa alat vakum tidak bisa digunakan bidan, sebagaimana dilakukan terhadap istrinya di klinik Obi. Atas dasar itu, Fasrul menduga pihak klinik di Pulau Obi, Halmahera Selatan melakukan malpraktik terhadap anaknya dan berencana akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Selanjutnya tuh, karena pasien ini, saya istri ini sudah minta berkali-kali tolong saya dirujuk begitu. Karena saya sudah tersanggup dengan saya kondisi ini. Yang tahan itu klinik itu. Ya, yang tahan ini bidan ini, begitu. Don tidak mengindaki lah permintaan daripada saya istri itu. Hasilnya bagaimana? Selanjutnya, don ambil alat vakum, alat tarik itu, gitu. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Bawa. Entah dong konfirmasi ke siapa, dorang langsung mengambil tindakan itu dengan sendirinya. Tarik paksa kas keluar. Ya, terpaksa bisa keluar. Pakai alat itu tarik bayi itu kas keluar. Iya. Bayi keluar. Tarik keluar. Yang lebih ekstrim itu dong lakukan dong gunting saya istri ada vital sebagian. Sisa dong vakum tuh. Saya istri mengejar, dong ambil darah kong kasih ojo di mulut. Pada saat itu dong usir orang semua keluarga maupun DP laki kan, tolong keluar dari ruangan dan dong kunci itu ruangan. Orang tidak dibolehkan masuk katanya karena saya istri ini terlalu manja katanya kalau nantinya ada orang dan dia tidak akan bisa melahirkan saya ke anak gitu. Sedangkan posisinya itu air ketuban sudah kering, posisi bayi itu sudah ada di pintu kepalanya tuh begitu. Ya, dong operasi sendiri nih bikin. Iya, orang tindaki sendiri sudah. Bidan. Bahkan saya istri tuh dicubit, diintimidasi kayak begitu kan. Dong bantak-bantak pada dia tuh sampai ada beberapa tetangga di jadi marah pada dia dengan apa? Iya. Ada sekitar berapa bidan itu? Kurang lebih ada 5 barangkali. Ada 5. Hanya penanggung jawab di situ hanya 2 bidan. Bidan yang punya klinik sama asistennya 1. Terus lanjut. Nah selanjutnya karena saya pikir jangan sampai terjadi korban antar saya anak dan istri, saya paksakan harus keluar begitu. Keluarkan saya istri. Tong cari mobil langsung ke ini. Ke rumah sakit. Jadi karena bagaimana ya, situasi itu saya sudah terlalu pusing, saya hanya bilang sama orang tua, tolong saya anak dikeluarkan tuh. Ya saya bapak langsung masuk di dalam ruangan itu, langsung minta dicabut saya istri. Paksa kan, direkomendasikan agar segera dirujuk. Jadi dibawa dulu ke rumah sakit. Itu saya istri itu keluar dalam posisi masih kepala bayi sudah kelihatan di pintu itu. Oh, baju keluar berjalan tuh. Iya, dia posisi kepala bayi ada di pintu itu. Begitu. Dipaksakan untuk keluar ke sana.
Jadi sudah berjalan tinggal angkat saja. Angka saya dan saya PKK dukung. Saya pe istri tuh keluar dengan darah-darah tuh, mengotot pergi di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan secara baik. Saya bilang tidak bisa lagi karena memang kondisi, ya kan? Dokter bilang, oh ini tidak bisa. Terus harus operasi. Harus segera dibawa ke Bacan, kayak gitu. Tapi untuk dibawa ke Bacan, dokter yang di rumah sakit umum tidak mau ambil risiko. Untuk itu dia meminta keterangan lanjutan atas hasil yang dong lakukan di sana di klinik itu. Iya. Seperti apa dong ditindaki saya istri di klinik, maka dokter harus perlu data itu. Jangan sampai Kayak gitu. Karena dokter sampai dia yang kenal dokter di rumah sakit. Kayak gitu. Saya menunggu data itu tuh kisaran 1 jam lah, baru data itu datang. Sementara istri saya kondisi sudah darurat. Kayak gitu. Di situ dokter rekomendasikan bahwa istri saya ini adalah bagian dari pasien darurat janin. Begitu. Yang harus segera dikirimkan dengan berbagai macam fasilitas toh yang membantu. Jadi infus kiri kanan tangan tuh begitu. Ditambah dengan oksigen, cairan oksigen. Tapi rupanya cairan oksigen ini hanya 2 liter katanya. Begitu. Itu sisa juga yang diberikan saya ke istri. Tidak cukup ya. Jadi tersesuai dengan rentang kendali jarak tempuh yang turun ini kan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.